Ya, pemirsa terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Kini kita di segmen kreatif dan sudah bergabung Prisa Sambodato. Ya, hari ini Wiki kita akan membahas pemirsa tema menarik yaitu tumbuh bersama lewat ekosistem kreatif. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Richie Wirjan, co-founder dan juga director dari Foundry. Apa kabar Mas Richie? I'm good. Thank you Wiki, Prisa udah diundang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Richie, ini kalau kita lihat keinginan anak muda untuk terus berinovasi itu belakangan gimana sih? Tentunya dengan keberadaan dari startup mungkin ini jadi salah satu indikator tersendiri ya. Banyaknya bermunculan perusahaan rintisan yang berbasis inovasi gitu. Bagaimana Anda melihat ini Mas Richie? Justru di masa-masa seperti ini, secara khusus kan karena kita udah ngelewatin periode COVID dan juga yang orang-orang bilang bahwa kayak masih startup winter nih gitu ya. Justru di momen-momen inilah inovasi itu harus semakin gencar dan harus dipush lebih lanjut. Makanya Foundry hadir untuk mensupport jadi sebuah ekosistem yang mendukung pergerakan ini. Oke, sebenarnya dari point of view venture capital ngelihat banyak narasi-narasi soal startup winter itu gimana sih? Apakah mereka lebih wait and see atau mereka justru nggak sabar untuk kemudian melihat konsep-konsep idea dari teman-teman startup yang bermunculan gitu yang cukup fresh gitu? Saya rasa saya ngambil rute nomor 2, yaitu justru investor saat ini mereka dalam posisi bahwa mereka mengharapkan bahwa ada inovasi-inovasi baru. Kenapa? Karena kita udah lewatin proses si startup winter ini, di mana udah mulai ke seleksi, mana startup yang memang bagus, mana startup yang kuat lewatin masa winter ini, sehingga justru yang di akhir-akhir inilah yang akan kelihatan yang bagus itu yang seperti apa sih, yang punya bisnis fundamental yang kuat seperti apa. Sehingga kita tahu investor itu punya komitmen, ya Indian investor maunya startup bertumbuh kok. Nggak ada namanya kita nginvest cuma sekedar yaudah kita invest harap-harap ya semoga bertumbuh ya, kalau gagal ya udah. Tapi dengan situasi saat ini justru kita tergerak bahkan lebih lanjut untuk kita mesti komit. Ketika kita invest, kita support benar-benar sampai company bisa bertumbuh lebih baik. Oke, nah bisa dijelaskan lebih jauh kalau berbicara mengenai Foundry ini sendiri kan adalah sebuah ekosistem ya yang menghubungkan para pemimpin inovasi di Indonesia yang resmi diluncurkan pada Juni ya? Betul. Juni tahun ini? Juni tahun ini. Oke, boleh dijelaskan lebih jauh yang dimaksud dengan pemimpin inovasi, menghubungkan para pemimpin inovasi? Thank you, Prisa. Jadi pengalaman kita di industri sudah belasan tahun. Dan kita lihat bahwa secara khusus di situasi seperti ini, kita nggak bisa jalan sendiri. Oke. Tujuannya adalah gimana kita bisa membuat satu platform yang bisa mendukung para innovator, para change maker, dan bukan cuma hanya sekedar di level pelaku usaha saja atau di sisinya si startup founders. Justru yang Foundry buat adalah kita bangun ekosistem ini mulai dari level di korporasi, para C-suite eksekutif, government bodies, venture capital network, para investor yang bukan cuma ada di lokal tapi juga di global, sehingga ketika kita menemukan sebuah inovasi baru, yuk kita support bareng-bareng. Karena yang dibutuhkan saat ini buat startup founders itu bukan cuma sekedar dikasih uang kemudian ditinggal. Harap-harap nanti reporting per bulan atau per kuartal. Nggak bisa. Sekarang posisinya adalah ketika startup dia meminta dana, dukungan yang dibutuhkan harus lebih dari itu. Nah, Foundry mencoba memprovide lebih dari sekedar pendanaan, tapi justru lewat strategic partnerships, lewat program-program yang Foundry buat, sehingga startup itu punya potensi dan sustainability yang lebih kuat. Oke, apa sih tantangan-tantangan yang biasa dihadapi oleh innovators lah ya untuk merealisasikan sebuah ideas ataupun mungkin inovasi, Mas Richie? Thank you. Biasanya yang kita lihat selama ini, apa yang kita sudah support di para startup founders, kita lihat justru cukup banyak yang punya ide, tapi eksekusinya ragu-ragu. Ya, jadi kalau kita ngeliatnya, ngomongin ide tuh banyak orang, especially anak-anak Indonesia, itu tuh kreatif banget. Tapi ketika ngomongin soal eksekusi, kita tanya beneran bisa dijalankan apa enggak? Nah itu jadi challenge sendiri. Yang kedua adalah networknya, bahwa ketika mereka jalan ada yang bantuin nggak? Kalau makanya mungkin ada banyak omongan, oh ya kita bakar uang dan sebagainya, sehingga mau nggak mau seolah-olah mereka dipaksa untuk jalan sendiri. Yang dibutuhkan adalah strategic partnership. Supportnya di mana? Sehingga ketika mereka tumbuh itu ada temennya, ada corporate partnersnya yang bisa ngebantu mereka untuk partnership, make a deal, jalan, tumbuh.
Partnership lagi, jalan, naik lagi. Dan yang terakhir adalah ya akses to funding. Kita nggak bisa nutup mata bahwa kalau mau startup bertumbuh, salah satunya perlu ada injection dana. Dan di saat seperti ini, investor ada yang tadi kamu sempat mention kan, Wiki, bahwa kayak yaudah kita mungkin agak tahan diri dulu. Ada yang lebih hati-hati, ada yang kayak oke, justru saat ini kita invest. Oh, berarti itulah apa ya, kalau ditanya mengapa insan kreatif ini memerlukan platform seperti Foundry tadi, ya misalnya punya inovasi, ya inovasi ini benar-benar bisa dieksekusi atau enggak, kemudian pendanaannya seperti apa. Tapi yang menarik adalah outputnya apa sih? Apakah melahirkan insan-insan yang menjadi CEO dari sebuah startup atau apa? Nanti kita bahas lebih jauh, kita jeda dulu ya. Betul sekali, dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mas Ritchie Wiryan, beliau adalah co-founder dan director dari Foundry. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Foundry ini adalah inisiatif mempertemukan korporasi, investor, regulator, penggiat teknologi, serta mitra global di ekosistem ekonomi digital, istilahnya membawa Silicon Valley ke Indonesia, begitu ya Mas Ritchie ya? Mungkin nggak harus bawa Silicon Valley lah. Justru kayak sekarang waktunya kita yang dari Indonesia kita bawa ke luar negeri. Oke. Ya kan? So, kita yang harus menjadi Silicon Valley baru gitu ya, dengan epicentrum I di believe so. Indonesia. Ya, Oke. setuju banget. Oke. Outputnya apa sih sebenarnya setelah sudah join di Foundry? Ya, jadi di Foundry sendiri dari berbagai program yang kita buat, mulai dari event, misalnya di Foundry Mixers, kita akan ada buat podcast juga. Tapi yang paling dekat adalah kita akan buat namanya Foundry Academy. Orang-orang di belakang Foundry Academy adalah kita udah running program kurikulum yang untuk mengakselerasi startup kurang lebih sekitar 12 tahun. Program itu kita bawa dari Silicon Valley ke Indonesia. Yang jadi pengalaman kita adalah secara khusus apa yang sudah dilewatin dalam 3 tahun terakhir ya, termasuk karena COVID. Ya, Startup Winter ini kita lihat kayak waktunya udah pas untuk yang kita sebut this is a startup industry reset. Makanya di awal Oktober kemarin kita buat satu program di Foundry Mixer namanya Startup Industry Reset, di mana menurut kita this is our time untuk semua fundamental cara kita melihat startup itu udah berbeda dan nggak bisa kiblatnya ke luar negeri aja. Makanya kita akan launching di bulan Januari nanti bicara tentang Foundry Academy, di mana program khusus akselerasi untuk startup yang kurikulumnya ini bukan berbasis dari luar negeri. Justru fokusnya dari Indonesia, mentor-mentor yang diajak pun adalah para founders yang solid banget, yang udah ngebangun unicorn dan sebagainya di Indonesia, sehingga outputnya akan menghasilkan para startup founders yang berkualitas. Tujuannya ke sana. Oke. Artinya ini Foundry Academy ini baru akan dimulai di bulan Januari begitu ya, dan pemateri-pematerinya ataupun mungkin yang akan hadir di workshopnya ini curated lah ya. Yes. Okay. Mulai dari ada Gibran misalkan CEO-nya dari co-founder dan CEO dari eFishery, ada Gary Undarsa dari Tiket.com, ada juga Herman Wijaya, grup CTO-nya dari Goto misalnya. Oke. Tujuannya adalah orang-orang Indonesia inilah para mentor Indo yang bisa ngelihat Indonesia tuh seperti ini. Kalau kamu bikin teknologi seperti ini. Nah, untuk informasinya kalau mau dicari bisa follow Instagram kita di foundry.academy. Sehingga di situ kita akan update kira-kira ada info apa lagi dan teman-teman tidak terlewatkan di situ. Oke. Berkolaborasi juga dengan UMKM, dan sejauh mana sebetulnya Foundry sendiri bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh UKM sendiri untuk terus bertumbuh, Mas Ritchie? Thank you. Di ranahnya UMKM kan kita juga ada lakukan beberapa program secara khusus. Termasuk di situ para angel investor, para korporasi itu mereka punya perhatian khusus untuk para pelaku UMKM. Makanya kita sebagai Foundry ini nggak bisa hanya ke satu sisi aja. Kita mesti netral sehingga kita bisa jadi melting pot untuk nemuin begitu banyak pihak untuk kita bisa fulfill apa yang menjadi kebutuhannya para pelaku UKM, kebutuhannya para startup founders, dan juga ngasih win-win solutions untuk para teman-teman di korporasi. Oke, seberapa yakin Foundry ke depan akan mencapai target-target yang dicanangkan, mengingat ini memang baru banget berdiri ya di bulan Juni kemarin? Yeah. Yes, I think we're pretty confident karena yang kita jalanin ini mungkin selebrasinya atau garis startnya baru kita jalankan di bulan Juni kemarin sebagai announcement dari launching Foundry. Tapi kami dan teman-teman yang menjalankan Foundry bukanlah orang-orang baru di industri, ada yang udah belasan tahun, puluhan tahun, sehingga kolaborasi inilah yang kami yakin
justru akan membawa value buat para rekan-rekan yang akan bergabung ke dalam ekosistemnya Foundry. Baik, good luck untuk Foundry dan semoga semakin banyak perusahaan-perusahaan rintisan yang lahir dari berbagai macam platform. Salah satunya adalah lewat Foundry ini begitu ya. Sukses untuk Thank you, Foundry Wiki. dan juga Anda Mas Ritchie, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Wiki, Prisa. Thank you. Wah, menarik ya. Bukan kita yang membawa Silicon Valley dari Kita yang luar membuat tapi kita yang semacam Silicon membuat Valley lah. dan bisa keluar nanti. Amin ya. Oke, kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari Bursa Efek Indonesia ataupun mungkin IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Pergerakannya seperti apa dapat Anda saksikan di RTI pemirsa. IHSG menguat 0,24% di 6.817. Berbalik pemirsa ya, dari pembukaan tadi pagi masih di 6804. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis 0,23% di 15.629 terhadap dolar Amerika Serikat. Top gainer sejauh ini ada STRK, Friend, DKFT, SEMA, PTPS, Cuan, SRTG, dan EMTK. Sementara top losersnya ada RGAS atau Kian Santang yang baru saja IPO kemarin dengan pelemahan 13,6%, Oils, AMMS, Gula, MENN, NZIA, dan beberapa saham lainnya. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, di mana data ini terus akan mengalami perubahan mengingat saat ini pembukaan perdagangan baru berlangsung 31 menit. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga perbincangan ataupun pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.